Dunia saat ini sedang mengalami salah satu peristiwa kepunahan massal tercepat dalam sejarah geologi, yang berlangsung secara diam-diam. Sebagai umat manusia, kita menyaksikan akhir dari banyak spesies yang menjadi teman satu rumah kita. Dengan mengangkat tirai tragedi yang sunyi ini, mari kita coba pahami di mana kita berada dalam hitungan mundur, alasan di baliknya, dan mungkin yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan untuk membalikkan jalur ini. Pertama, kita perlu memulai dengan pertanyaan paling mendesak dan mencolok. Spesies mana yang bisa benar-benar punah hanya dalam 5 tahun? 5 tahun hanyalah sekejap dalam evolusi. Tetapi bagi spesies yang berada di ambang kritis, itu adalah soal hidup dan mati. 10 spesies yang terancam punah dalam periode ini adalah contoh paling nyata dan mendesak dari krisis keanekaragaman hayati di planet kita. Misalnya, di antara beberapa individu terakhir kura-kura Sungai Yangtze, Raphetus swinhoii di Tiongkok, hanya tinggal 2 individu yang diketahui. Dalam situasi yang bahkan lebih buruk, Vaquita sinus, lumba-lumba yang hidup di Teluk California, Meksiko, populasinya berkurang menjadi kurang dari 10 individu. Jumlah mereka menurun drastis karena terjebak di jaring penangkapan ikan ilegal. Katak pelangi raksasa Magasi, Scaphiophryne godlebae, di hutan hujan Madagaskar terancam oleh perdagangan hewan peliharaan dan hilangnya habitat. Demikian pula, badak Sumatera, Dicerorhinus sumatrensis yang asli Pulau Sumatera di Indonesia, diburu secara brutal untuk culanya, dengan kurang dari 30 ekor dewasa yang diperkirakan tersisa di alam liar. Siput pohon kepiting merah, Chromomitra latheti Samudra Pasifik menghadapi kepunahan. Mungkin sebelum sempat dipelajari dengan benar karena kerusakan yang disebabkan oleh penambangan laut dalam. Kadal buaya Tiongkok, Shinisaurus crocodilurus berada pada titik kritis karena perdagangan hewan peliharaan ilegal dan proyek bendungan hidroelektrik di Tiongkok. Akikiki, Oreomystis bairdi, spesies burung yang hidup di hutan Hawaii, hanya tersisa beberapa pasang di alam liar dan hampir punah karena penyakit yang dibawa nyamuk invasif. Pipit paruh pendek, Heteromira ferdi, di Afrika Selatan kehilangan hampir seluruh habitatnya akibat ekspansi lahan pertanian. Spesies anggrek Dactylorhiza marcusi di Maroko menghilang akibat perubahan iklim dan pengumpulan berlebihan. Terakhir, paus right Pasifik Utara Eubalaena japonica hanya tersisa kurang dari 30 ekor, terancam oleh tabrakan kapal dan terjerat alat tangkap ikan. Jadi, bagaimana spesies-spesies ini sampai pada titik ini? Apa penyebab tragis yang menjerumuskan mereka pada akhir seperti ini? Kepunahan spesies terancam dipicu oleh rangkaian faktor kompleks, namun sebagian besar disebabkan manusia. Faktor-faktor ini saling memperkuat dan menciptakan spiral kematian. Dampak terbesar tanpa ragu adalah penghancuran dan fragmentasi habitat. Dari Amazon hingga Borneo sampai cekungan Kongo, deforestasi memusnahkan rumah bagi tak terhitung tumbuhan, serangga, mamalia, dan spesies burung. Pukulan kedua berasal langsung dari aktivitas manusia, perburuan dan penyelundupan ilegal. Gajah di Afrika dibunuh untuk gadingnya, badak Jawa dan Sumatera untuk cula mereka, sehingga populasinya hampir punah. Perubahan iklim memperburuk semuanya. Terumbu karang memutih akibat pengasaman dan pemanasan samudra, beruang kutub kehilangan daerah perburuan seiring mencairnya es. Perubahan iklim memperburuk semuanya. Terumbu karang memutih akibat pengasaman dan pemanasan samudra, beruang kutub kehilangan daerah perburuan seiring mencairnya es. Akhirnya, introduksi spesies invasif asing menghancurkan ekosistem lokal. Jadi, apakah spesies terancam masih mungkin diselamatkan meski menghadapi begitu banyak ancaman? Belum terlambat untuk putus asa. Sejarah dipenuhi kisah inspiratif tentang spesies yang diselamatkan lewat intervensi manusia. Pasti bisa diselamatkan, tapi dibutuhkan upaya global yang gigih, berkelanjutan, dan terkoordinasi. Biologi konservasi memiliki alat yang kuat. Bagi spesies yang sangat terancam, program penangkaran ex situ, di luar habitat alami, bisa menyelamatkan mereka. Misalnya, ketika populasi California condor turun di bawah 20 individu, program penangkaran berhasil menyelamatkan dan melepas liarkan mereka kembali ke alam. Melindungi dan memulihkan habitat adalah langkah penting lainnya. Tamarin singa emas Brasil berhasil menjauh dari kepunahan melalui upaya konservasi intensif dan restorasi habitat. Selain itu, melawan perburuan dan perdagangan ilegal serta melibatkan komunitas lokal dalam proyek konservasi adalah kunci solusi jangka panjang.
Selain itu, melawan perburuan dan perdagangan ilegal serta melibatkan komunitas lokal dalam proyek konservasi adalah kunci solusi jangka panjang. Namun, perjuangan ini tidak dilakukan dengan intensitas yang sama di seluruh dunia. Jadi wilayah mana yang paling berisiko dari gelombang kepunahan ini? Wilayah dengan keanekaragaman hayati paling kaya juga yang paling terancam. Kawasan ini disebut hotspot keanekaragaman hayati, dan meski hanya meliputi 2,2% dari permukaan daratan bumi, mereka menjadi rumah bagi lebih dari 90% spesies tumbuhan dan 43% spesies vertebrata. Asia Tenggara, terutama Pulau Sumatera dan Borneo, menghadapi risiko besar akibat deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit. Madagaskar, dengan lebih dari 90% flora dan fauna unik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia, terancam oleh kemiskinan ekstrem dan ekspansi pertanian yang tak terkendali. Cekungan Amazon semakin terfragmentasi oleh kebakaran dan penebangan hutan untuk pertanian. Demikian juga, sabana Afrika dan sisa hutan hujan terakhir di Asia menghadapi tekanan serupa. Kehilangan di wilayah ini bukan hanya tragedi lokal, melainkan ancaman global bagi keseimbangan ekologis planet. Di titik ini, muncul pertanyaan, jika hanya kehilangan beberapa spesies hewan atau tumbuhan, kenapa orang harus peduli? Kepunahan spesies bukan seperti lukisan acak yang dicuri dari museum. Itu adalah penghapusan permanen satu komponen dari sistem pendukung kehidupan planet kita. Setiap spesies memainkan peran unik dalam kelancaran ekosistem. Misalnya, tanpa lebah dan penyerbuk lain, sepertiga produksi pangan kita akan runtuh. Hutan menyerap karbon, mengatur iklim, melindungi sumber air tawar. Keanekaragaman hayati juga menjadi sumber besar genetik untuk farmasi. Banyak obat yang kita gunakan sekarang berasal dari tumbuhan atau hewan liar. Setiap kepunahan seperti membakar buku di perpustakaan yang belum pernah dibaca. Ada juga aspek moral penting. Sebagai spesies, kita bertanggung jawab berbagi dan melindungi planet bersama makhluk hidup lain. Jadi, menghadapi masalah sebesar ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai individu? Mengatasi krisis global membutuhkan aksi kolektif. Dan setiap aksi kolektif dimulai dari pilihan individu. Apa yang bisa kita lakukan ternyata lebih efektif dan bermakna dari yang kita pikirkan. Meninjau kembali kebiasaan konsumsi bisa jadi langkah pertama. Memilih produk berkelanjutan dan bersertifikat, misalnya kayu FSC, ikan MSC, dapat mengurangi tekanan terhadap deforestasi dan penangkapan ikan berlebih. Pilihan sadar tentang konsumsi minyak sawit, kedelai, dan daging sapi berdampak langsung pada hilangnya habitat, terutama di kawasan tropis. Meminimalkan penggunaan plastik membantu melindungi laut. Menjadi relawan proyek konservasi lokal atau berdonasi ke organisasi terpercaya yang melindungi spesies terancam mendanai kerja lapangan. Yang terpenting, meningkatkan kesadaran sangat penting. Membagikan pengetahuan pada orang lain, bersuara, dan mendesak para pembuat kebijakan untuk menerapkan perlindungan lingkungan yang lebih ketat adalah pendorong perubahan. Sebagai umat manusia, kita berada di persimpangan jalan. 5 tahun ke depan bisa menjadi tirai terakhir bagi banyak spesies, mulai dari fakita hingga badak Sumatera. Tapi di saat yang sama, ini juga bisa menjadi awal kisah pemulihan dan harapan, seperti contoh California Condor. Melindungi kekayaan biologis planet kita bukanlah sekadar cita-cita romantis, melainkan kebutuhan eksistensial. Kita semua adalah tokoh dalam kisah ini, dan dengan pilihan kita punya kekuatan memengaruhi hasilnya. Ingatlah, sekali benang alam terputus, mustahil untuk menyatukannya kembali. Saat kita menoleh ke belakang, yang menentukan apakah kita hanya penonton atau pahlawan aktif dalam perjuangan ini adalah langkah yang kita ambil hari ini. Sebab ketika mereka tiada, kita kehilangan sebagian kemanusiaan kita sendiri. Untuk menarik perhatian pada kepunahan spesies di bumi dan bertindak bersama menghadapi tragedi sunyi ini, jangan lupa untuk menyukai video ini, subscribe channel saya, dan bagikan pendapatmu di komentar. Dengan dukunganmu, kita bisa menjangkau lebih banyak orang dan meningkatkan kesadaran. Sekaranglah waktunya untuk membuat suara kita didengar.